Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pioners, dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dipermudah dalam setiap melangkah. Oke teman-teman, di sini yang seperti kita ketahui, seperti postingan terakhir dari pihak Picor Team di tanggal 25 April kemarin ya, mengenai PFest ya, yang diperkenalkan ataupun dipamerkan oleh pihak Picor Team di Freeset Forum, media sosial web 3 tentunya di dalam penambangan Pi Network. Tentunya di sini sangat luar biasa, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini tujuan dari mata uang digital eksklusif ini tentunya dari Pi Coin akan menjadikan alat bertransaksi untuk menukarkan barang dan jasa, teman-teman ya. Itulah tujuan dari pihak core team yang utama. Dan mengapa tentunya ini saya bahas, karena banyak sekali teman-teman para pioners yang bertanya tujuan exchange itu apa dan mengapa ya. Jadi gini teman-teman, jadi yang ada di dalam exchange teman-teman ya, yang ada di dalam exchange ini tentunya kenapa Pi Network melistingkan ke dalam exchange itu untuk memperkenalkan secara internasional agar Pi Network ini tentunya bisa dikenal dengan semua kalangan masyarakat di luaran, teman-teman ya, bukan hanya secara eksternal saja, dan dalam bentuk agar investor melirik, dan di satu sisi untuk memenuhi persyaratan regulasi yang ada di Amerika Serikat sana. Dalam bentuk SEC ya, teman-teman. Di sini maupun berapa harganya ini masih dipegang kendali oleh pihak core team. Adapun hanya 5 exchange yang terdaftar yang sudah lulus QIB yang memperdagangkan Pi secara fluktuatif yang masuk ke dalam exchange tersebut. Contoh, adapun yang kita ketahui, OKX, Bitget, Max ya, Get.io, Pionex itu yang sudah lulus QIB dari pihak core team yang melakukan bisnis di dalam jaringan Pi. Ya, dan di sini tentunya dari pihak core team itu sendiri berfokus kepada utilitas, teman-teman ya, utilitas ekosistem dari jaringan Pi ke depannya agar untuk bisa bertransaksi, melakukan pembayaran memakai koin Pi, membeli barang dan jasa, gitu ya. Makanya dari pihak core team di sini memamerkan partisipasi adapun para pelopor yang melakukan transaksi, gitu ya. Karena nilai Pi ini dibentuk, teman-teman ya. Karena nilai Pi ini dibentuk dari kepercayaan para pioners, dan tentunya apabila teman-teman ingin ya melakukan QIB ataupun melakukan interaksi di dalam jaringan Pi yang ada di exchange OKX, silahkan. Itu tergantung dari keyakinan teman-teman para pioner itu sendiri. Apabila ingin menunggu 100 DEP diluncurkan dengan pihak core team, silahkan, itu hak teman-teman. Adapun ingin melakukan secara barter ya, memasang harga konsensus global value yang sudah terdiri dari 2021 sampai saat ini, silahkan. Adapun yang ingin berpartisipasi melakukan interaksi keluar jaringan Pi, silahkan. Karena apa yang sudah diluncurkan dengan pihak core team, Open Network itu pembukaan jaringan untuk seluruh, teman-teman ya, untuk seluruh dunia. Jadi teman-teman, yang saya perhatikan di dalam penambangan Pi Network ini, dari pihak core team tidak selalu berfokus kepada exchange, karena itu masih dipegang kendali dengan pihak core team. Suatu saat nanti
dengan strateginya Nicholas Kokalis ya, pakar ahli kripto, adapun blockchain teman-teman ya, di social chain, dia mempunyai strategi yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kita di sini belum bisa menebak, adapun kita sebagai pioner silahkan berpartisipasi yang sudah diinstruksikan dengan pihak core team itu sendiri. Apabila teman-teman ingin melakukan barter secara peer-to-peer, silahkan sesama pioners. Memasang harga konsensus global value silahkan melakukan untuk tercatatnya di dalam blockchain P-Network itu sendiri. Ya, tentunya saat ini dari pihak core team selalu menginformasikan perkembangan ekosistem yang berkelanjutan. Dan sebagaimana halnya teman-teman ya, dikit demi sedikit di dalam token mix ya, yang pernah diinformasikan dengan pihak core team, itu nanti untuk imigrasi kedua teman-teman ya, yang terkaitan dengan token mix. Dan tentunya kita bisa melihat di dalam dApps ya, di dalam aplikasi P-Network ya, P-Browser, kita buka. Dan tentunya di sini teman-teman, bentar ya, kita balik dulu. Oke, di sini teman-teman, tahap demi tahap ya, tentunya dari pihak core team sudah meluncurkan namanya Games Fruity teman-teman ya. Ini tahap demi tahap tentunya akan dibuka dengan pihak core team. Di sini kita bisa melakukan uji coba ya, dengan memainkan apa yang namanya Web 3 ini ya. Istilahnya permainan-permainan ini nantinya yang masuk ke dalam jaringan P-Network itu sendiri ya. Ini sistemnya nanti bagaimana kita bisa pelajari secara perlahan-lahan. Adapun kita memainkan koin ini games ini mendapatkan koin ataupun bisa kita hold di sini nanti ya, kayak gitu atau kayak gimana. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana teman-teman. Karena dari 100 dApp yang disiapkan dengan pihak core team ya, ini baru ada tertera 20 kalau nggak salah ya. 20 aplikasi yang belum terbuka sebagian. Kita harus tetap sabar menunggu. Di sini hanya Map of P dan Fruity P, teman-teman. Ya. Jadi jangan salah kaprah, dari pihak core team selalu menginstruksikan perkembangan nilai, teman-teman. Dan tentunya di sini semoga saja informasi yang diberikan dengan pihak core team ini membawa kita ke dalam pencerahan untuk strategi pihak core team ya. Di sini tentunya harga dari Picoin itu sendiri kita lihat dengan alokasi aliran modal masuk di 29,64 ribu dan alokasi modal keluar 27,26 ribu teman-teman. Dan bahwasanya teman-teman ya, di sini kita tetap fokus aja ke data-data yang diberikan oleh pihak core team ataupun dari ekosistem yang berkelanjutan ya. Kita tunggu informasi-informasi yang akurat dari pihak core team. Dan ini kinerja kerja dari exchange ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau kita ingin melihat acuan di dalam bursa, silahkan teman-teman, itu hak teman-teman para pioners. Ingin menjual koinnya ke dalam bursa silahkan. Adapun nanti untuk berinteraksi di dalam 100 dApp ya, kita bisa melakukan di sana secara peer-to-peer, membeli barang dan jasa memakai koin P-Network itu sendiri. Dan di sini teman-teman ya, jaga perasa sandi teman-teman. Tentunya di sini sangat banyak sekali yang kehilangan teman-teman ya, koin P-nya.
tetap disimpan dengan baik-baik. Jangan sampai teman dekat pun mengetahui, karena pi ini dikit banyaknya sudah menjadi nilai teman-teman, ataupun harga ya. Sambil menunggu nilai yang dibentuk oleh para pioners ataupun keyakinan teman-teman pioners selama ini. Dan di sini kita bisa melihat di dalam block explorer dari perkembangan pi network ya. Di sini total migrasi sudah sangat luar biasa teman-teman. Di sini 6 miliar teman-teman ya. Di sini yang di lock up sampai 5 miliar ya teman-teman ya. 5 miliar. Dan tentunya ya, kita sebagai penambang itu memang harus benar-benar teman-teman teliti dengan apa yang namanya prasasandi ya. Nanti ketika terrealisasi di 100 dep, kita bisa tukarkan barang dan jasa di sana, melakukan interaksi, teman-teman sudah bisa menikmati hasilnya gitu ya. Tidak seperti ini contoh teman-teman ya, yang mencuri koin sesama pioners melakukan transfer ke dalam OKX, karena mereka itu pemikirannya ketika dilistingkan dikit banyaknya sudah menjadi uang ya, dengan berbagai macam caranya mereka mengusahakan mentransfer ke OKX gitu ya, maupun punya pribadi maupun punya orang gitu ya. Dan tentunya di sini jaga prasasandi teman-teman. Di sini bisa tercatat semua teman-teman ya, bisa tercatat semua di sini apa yang udah ditransaksikan. Karena catatan di sini teman-teman tidak bisa hilang teman-teman ya. Dengan satu tentunya di sini catatan seperti mutasi bank teman-teman. Mau sampai berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, selama pi ini masih menambang, kita bisa masih menambang, ini tidak akan pernah hilang untuk aliran keluar masuknya dari transaksi penambangan koin pi kita gitu ya. Jadi di sini menurut saya ya teman-teman, prasasandi itu dilaminating teman-teman ya, dilaminating agar teman-teman nantinya ketika terrealisasi itu bisa tetap aman akunnya ya. Karena kita bisa lihat sendiri di sini dari pihak core team itu selalu menginstruksikan ya, ataupun memberikan nilai-nilai yang selalu menginspirasi kita sebagai penambang untuk membentuk nilai gitu ya. Dan di sini jangan salah paham, apa yang udah kita perjuangkan selama ini bertahun-tahun semoga saja tercapai. Adapun cepat terjadinya perdagangan di dalam ekosistem pi network itu sendiri, karena pi network ini mempunyai blockchain sendiri teman-teman ya, tidak seperti koin-koin yang pendahulunya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman para pioners, dan apabila teman-teman berkenan silahkan dibagikan ke teman-teman pioners yang lain agar teman-teman pioners yang lain mengetahui informasi terkait ini. Dan tentunya apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini jangan lupa di subscribe dan nyalakan tanda loncengnya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya berikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.